pikiran hingga dapat hidup bersama dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Sempurna, kami yakin, ya Tuhan, bahwa apa yang kami perbuat masih sangat jauh dari sempurna. Dengan ini, ya Tuhan, kami mohon ampun yang sedalam-dalamnya. Semoga Engkau terus memberikan cahaya kedamaian dan berkenan memberikan kami petunjuk jalan menuju kesempurnaan. Om Sriyam Bhavantu, Sukham Bhavantu, Purnam Bhavantu. Om Santi, 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 Om. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama, yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 3 Singaraja yang sekaligus sebagai ucapan selamat datang di SMK Negeri 3 Singaraja. Untuk itu kepada Ibu Nyomanilon SPD MPD kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Mohon izin Bapak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Salam dan bahagia. Kalau jargon sekolah kami itu adalah salam dan bahagia. Kenapa salam? Itu adalah salam itu berasal dari kata pendidik bagaimana mengantarkan muridnya untuk mendapatkan keselamatan. Salam. Bagaimana seorang pendidik mengantarkan muridnya untuk mendapatkan cita-citanya setinggi langit sesuai passionnya. Kalau kami di SMK itu adalah BMW, bekerja, melanjutkan, berwirausaha, bahagia. Jadi jargon sekolah kami adalah salam dan bahagia. Yang terhormat kepada Bapak Kabid GTK Dikpora Bali, yang terhormat juga kepada Bapak Pengawas, Ketua Pengawas Provinsi Bali, yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Provinsi Bali. Selamat datang di SMK Negeri 3 Singaraja. Mungkin saya memperkenalkan sekolah saya, Bapak Ibu. Saya kurang lebih di sini adalah 7 September baru saya 1 tahun. Kalau Bapak Ibu melihat tadi video itu adalah apa yang saya kerjakan selama kurang lebih sebelum setahun saya di sini, Pak. September ini baru setahun. Pertama saya adalah di sini masuk ke sarang penyamun. Kenapa saya bilang begitu? Ini sekolah teknik angker-angker gurunya Bapak Ibu. Tapi saya berusaha untuk berkolaborasi dengan beliau sehingga guru-guru saya bilang begini, Bu, saya ingin memperpanjang akte kelahiran saya. Kenapa Pak? Supaya saya nggak pensiun, saya nyaman. Kenapa Ibu nggak dari dulu datang? Apa yang saya lakukan adalah, pertama jadi kepala sekolah itu adalah jangan pernah merusak ke sekolah orang. Saya datang ke sini harus sadar sebagai penikmat, bukan pembangun. Penikmat dan renovasi. Karena ini adalah sekolah lama. Jadi saya harus bagaimana menghormati senior-senior saya yang membangun sekolah ini. Terus kemudian adalah transparansi. Jadi kalau keuangan di sekolah ini, masyarakat sampai tukang sapu, sampai cleaning service, saya tahu tentang keuangan di sini. Tidak boleh tersembunyi. Terus sudah itu melayani. Kenapa saya harus melayani? Saya harus bisa berpikir. Guru saya lahir di mesin ketik dan lahir di laptop. Jadi guru saya lahir di mesin ketik itu saya harus mendapat pelayanan supaya tidak stres datang ke sekolah. Nah, apa yang saya dapatkan ketika hal itu saya laksanakan? Guru saya inovatif mengajar. Terus udah itu adalah kalau di Teaching Factory, pembelajaran produk kami kebetulan sekolah ini adalah sekolah rujukan, pernah sekolah RSBI, sekolah COE, sekolah pusat keunggulan pemadanan, sekolah pusat keunggulan reguler,
sekarang adalah sekolah TEPA Pengimbasan. Teaching Factory kami, sekolah kami, siswa kami sudah dapat gaji mingguan kalau mereka dapat piket di Teaching Factory. Terus sudah gitu kami kelas industri, kami kolaborasi dengan orang tua untuk PKL keluar daerah. Kolaborasinya itu adalah kami transport ditanggung oleh sekolah, untuk bekal sama kos ditanggung oleh orang tua siswa. Kolaborasi. Terus sudah gitu komite kami tidak besar. Kemarin Pak Sekdi sampai terkejut karena sekolah besar. Guru kami itu adalah 158 guru dengan 56 pegawai, siswa adalah 1778. Pak Sekdes itu terkejut karena dikira komitenya itu adalah 250 sama dengan SMK Negeri 1 Denpasar. Kalau di sini komite kami bervariasi, paling besar itu adalah 100.000. Siswa yang tidak punya orang tua adalah bebas. Siswa yang punya orang tua tunggal 50%. Siswa yang di panti asuhan bayar cuma 25.000. Siswa yang misalnya ekonominya tidak mampu, berdasarkan survei itu ada 20.000, 25.000, 35.000, ada 45.000 selanjutnya. Itu. Jadi terus untuk karakter, saya kalah dengan sekolah perhotelan untuk mencari siswa karena sekolah teknik di Bali itu sangat menurun karena mindset masyarakat Bali itu adalah perhotelan. Yang saya jual itu adalah disiplin. Siswa saya berdiri di lapangan itu jam 6.50 sudah apel pagi. Hari Senin upacara, hari Selasa itu literasi budaya kerja karena kami SMK. Hari Rebo itu adalah literasi numerasi. Hari Kamis itu literasi bahasa Bali dan pensi kreatif. Terus hari Jumat itu adalah kesamaptaan polisi. Kenapa saya ngajak polisi? Karena pertama kali saya datang itu adalah murid saya kehilangan helm 10, kehilangan karburator, kehilangan spare part. Jadi saya ambil program yaitu kesamaptaan. Jadi polisi yang mengajar disiplin. Saya berusaha untuk menghilangkan labeling STM, tawuran, jaguran, trek-trekan. Jadi kegiatan kami kemarin diapresiasi oleh Pak Kapolres karena lidik sektor trek-trekan coret-coretan itu di SMK Negeri 3 Singaraja. Saya kurung murid saya 1 hari pas pengumuman. Tanggal 6 itu pagi adalah graduation, terus kemudian pesta foto angkatan, pesta color party, pesta air. Jadi di Singaraja tidak ada coret-coretan karena di sini pusatnya. Kalau guru kami itu adalah SMK 3 pusatnya guru-guru pintar, guru-guru senior, sedangkan kepala sekolahnya baru 42 tahun. Di sini umurnya 50 tahun ke atas. Saya menggerakkan dengan melayani, bukan menggurui, karena guru-guru kami itu, maaf kalau SMK 3 tuh seperti kelas tuh memeliah ilmunya Bapak Ibu. Kalau saya menggurui di sini salah. Bagaimana saya melayani jadi pemimpin sehingga saya dibilang membumi sama guru-guru saya. Terus kemudian luas sekolah kami itu adalah 3,9 hektar. Jadi kalau saya kontrol itu memerlukan waktu 2 jam untuk selesai kontrol satu areal ini. Dan kami mendapatkan penghargaan sekolah moderasi beragama. Kenapa SMK 3 mendapatkan sekolah moderasi beragama? Bapak Ibu, program saya itu adalah saya tidak mau ketika purnama film itu berkeliaran. Jadi untuk yang beragama Hindu, Bapak Ibu yang mendampingi siswa kami di Puan Besari, yang beragama Islam pengajian di aula, agama Buddha di perpustakaan, agama Kristen di perpustakaan. Semua mendapatkan pelayanan. Jikapun siswa kami misalnya agama Hindu ada kegiatan apapun tidak bayar. Kami juga misalnya ada halal bihalal, buka puasa bersama, acara Maulid Nabi,
kami tetap melaksanakan. Terus kemudian kalau di sini adalah siswa kami, saya kalau Bapak Ibu lihat tadi coffee shop itu adalah untuk siswa kami yang tidak mampu. Siswa yang tidak mampu mempunyai usaha mandiri di rumahnya, boleh naruh dagangan di sekolah supaya siswa saya tetap bersekolah. Dan saya sendiri mempunyai 4 anak asuh di sini karena kita kan gajinya 10% harus berbagi Pak ya. Jadi saya punya 4 anak asuh yang saya danai nanti sampai tamat gitu. Supaya apa? Kita jadi contoh guru-guru yang lain mau gitu. Terus sudah itu SMK 3 Singaraja kalau sekarang ini mendapat bantuan TEPA pengimbasan karena dari Januari saya membentuk TEPA di sini. Kalau dulu belum jalan TEPA-nya, sudah ada uang sehingga kami kemarin mendapatkan bantuan 1M. 120 juta itu fisik, 200 peralatan, 680 itu adalah pembelajaran. Dan juga untuk siswa kami di sini reward dari kepala sekolah Pak. Kalau yang siswa juara-juara itu kan sudah biasa mendapatkan reward dari sekolah. Saya itu adalah mencari siswa yang rajin masuk, tidak pernah panggil BK, berpenampilan baik, berpenampilan menarik, itu mendapatkan voucher nanti di akhir semester rapotan menginap di hotel di Kute dan menonton bioskop dari kepala sekolah. Setelah reward itu saya kasih, murid saya kenakalannya turun Bapak Ibu, karena perlunya apresiasi. Dan juga praktik baik sekolah kami adalah siswa kami berprestasi itu dijemput dan ditraktir makan 1 hari oleh kepala sekolah dan mobil sekolah. Terus siswa kami yang nakal, orang tua belajar 1 hari di kelas. Jadi itu yang membuat turun grade. Makanya BK kami kemarin Bu, ketika Ibu mengumumkan di lapangan kegiatan Ibu bilang ternakal itu masuk kelas berkurang jadi kenakalan anak-anak. Saya pendekatan coaching saya pakai Bapak Ibu. Saya tidak mau memarahi anak saya di depan karena apa, mereka sudah dewasa, psikologi. Jadi sampailah murid saya, maaf nih saya belum setahun, saya dibawakan roti, diberikan es kopi sama roti tawar sama murid saya di coffee shop, mengucapkan terima kasih apa yang sudah saya laksanakan di sini. Jadi apresiasi itu saya laksanakan berdasarkan dari siswa saya. Jadi apa yang saya laksanakan itu berdasarkan dari masukan-masukan siswa saya. Dan terakhir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengajar di sini mungkin Bapak Ibu takut karena Bapak Ibu yang tidak mengajar, besok saya sudah panggil. Saya punya rekapan Bapak Ibu. Jadi yang ngerekap itu adalah ketua kelas Bapak Ibu. Jadi ketua kelas saya panggil, saya kumpulkan. Jika ketua kelas memberikan tulis jurnal gurunya belum 2 jam, saya keluarkan ketua kelas dari sekolah ini. Jadi tiap sore direkap, guru yang tidak ngajar saya share di grup sekolah. Saya mentalnya saya serang Bapak Ibu. Saya tidak mau misalnya saya dengan Pak Swardana, Pak tidak masuk nelpon, tidak mau saya. Jadi mentalnya saya serang. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak masuk, tidak mengajar, besok saya panggil. Ada salah satu, mungkin temannya Pak Darmo Swite, sekolah guru saya dari kepala sekolah pertama sampai yang kemarin tidak pernah upacara, namanya Pak Putuarga, singten upacara, kecuali dipaksa upacara. Baru saya bilang, Pak, kalau Bapak tidak pernah upacara, tidak datang upacara, saya dudukkan Bapak di lapangan upacara. Akhirnya datang upacara secara selebritis. Jadi Bapak Ibu, itulah praktik-praktik baik, karena saya sekolah teknik harus sangar di sini. Mereka juga sangar, kita juga harus sangar. Tetapi sangar kita adalah berkolaborasi.
Jadi ketika pertama saya ke sini itu adalah sekolahnya seperti buyung, megeriungan karena tidak ada yang ngajar. Sekarang saya kemarin dari orang tua itu satu keranjang dapat minta ke rumah saya mengucapkan terima kasih karena penyampaian dari anak-anaknya, Bu, sekarang sudah jarang kelas kosong. Itu yang bisa saya pertahankan untuk praktek-praktek baik di sekolah ini. Dan yang terakhir adalah study tiru. Study tiru itu sekolah kami semenjak saya di sini itu study tirunya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok sampai Papua. Tanggal 26 kami menerima rombongan dari Papua, SMK Negeri 1 Sorong. Bapak Ibu belajar ke SMK Negeri 6 Yogyakarta, SMK Negeri 6 Yogyakarta study tiru ke sini. Oke, jadi sekolah kami kebanyakan dikunjungi oleh luar Bali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, kenapa di luar Bali? Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Kok bisa sekolah kami itu dikunjungi oleh luar Bali? Dilihat dari webnya. Webnya kemarin juga Universitas Upeng juga bilang rating webnya Ibu tinggi sekali. Jadi kalau ratingnya tinggi berarti kegiatan di sekolah Ibu tinggi. Jadi itu yang menyebabkan sekolah-sekolah berkunjung ke kami. Bahkan sekolah SMK Negeri 1 Sorong juga sama jawabannya. Kami lihat webnya Ibu bagus, jadi kami berkunjung ke sekolah Ibu. Nah itu Bapak Ibu yang saya jalankan untuk kemajuan sekolah ini, karena ini adalah dulu sekolah teknik nomor 1 di Bali, nomor 2 di Asia Tenggara. Jadi saya berusaha ingin mengembalikan nama yang dulu menjadi sekolah teknik nomor 1 di Bali dan nomor 2 di Asia Tenggara. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Selamat datang di SMK Negeri 3 Singaraja. Kang Yang, kami ruangannya tidak seperti restoran karena kami sekolah teknik baru mendapat sentuhan perempuan. Oke, saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya yaitu laporan dari Koordinator Pengawas kepada Bapak Iwayan Swire, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Sedulur dan matur dengan aturan pangatung kare menjadi umat. Om Swastiastu, Rajang Semeng, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Warga Provinsi Bali yang diwakili Pak KPGDK, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Nyoman Nilon yang merupakan anak muda yang sangat gesit, yang saya lihat baru kenal beliau gitu kan. Jadi tahu-tahu ada di timur, tahu-tahu ada di barat, saya lihat kemarin pada waktu di Jawa gitu kan. Mungkin kolaborasinya dimainkan di situ. Yang saya hormati juga niki senior-senior di TNI berdua, Pak Putu luar biasa, Bu Ketut yang luar biasa, saking pedulinya terhadap pengawas. Kemarin ada yang chat beliau, telepon beliau, pokoknya Pak Putu harus hadir selaku tuan rumah gitu. Akhirnya beliau hadir. Itu menandakan beliau sangat rindu, sangat sayang juga dengan lembaga kita, khususnya jajaran pengawas. Karena jujur teman-teman semua, yang saya hormati juga Pak Putu ini sebagai inspirasi. Dari dulu inginnya pengawas itu akur, dan sekarang baru terwujud ya Pak Putu ya. Ya mungkin dulu ya, tercoba cabit, mungkin itu bahasanya Bu Nilon itu kan. Ya sekarang sudah bisa kita ya apa namanya ya kita coba kelola dengan baik. Ternyata sentuhan anak muda yang pengawas baru juga akan ada perannya sangat baik di sini. Baik Bapak Ibu yang terhormati, jadi Pak Putu juga Bu Ketut, kalau Bu Ketut pernah kita sekali ya Bu Ketut ya. Ya pertama kombel pertama beliau Ketut, dan kalau Pak Putu sama sekali belum pernah hadir kegiatan kombel. Jadi kita sebenarnya kombel ini diinisiasi oleh pengawas anak muda-muda ini Pak Putu. Ini tolong Bu Sus, nah ini mentornya Bu Deni juga mentornya Bu Eka ini. Jadi beliau yang merancang kegiatan kombel ini, karena kita di pengawas kita bagi-bagi tugas istilahnya. Ada tim humas juga ya kayak marketing juga jadi kan. Jadi semua ada punya tugasnya.
yang senior ya memotivasi gitu kan. Jadi yang mau pensiun yang taruh di belakang, peran motivasinya lebih banyak di situ gitu. Jadi mendorong gitu. Kalau Pak Swadana itu sentuhan-sentuhan kolaborasinya itu yang kemarin menjadi tegang, dia lemes lagi begitu. Jadi beliau kita coba kelola seperti itu. Jadi ide-idenya semua dari teman-teman kita dengan pengawas baru ini yang masuk, kita coba kolaborasikan, ternyata luar biasa, dan inisiasi juga dari situ. Maka kegiatan Kombal kalau kita sering lihat satuan pendidikan, dan pertama di Indonesia Bali yang melopori, jadi luar biasa. Mengapa demikian? Karena pendidikan itu dinamis, tadi sudah sampaikan transformasi pendidikan itu sangat kencang sekali. Jadi kalau kita pengawas tidak mau belajarkan diri, ketinggalan terus gitu kan. Jadi maka ide-idenya apa yang menjadi tema garapan setiap bulan akan berkembang terus. Nah itu pun kami serahkan kepada tim Kombalnya, koordinasi dengan kabupaten kota yang akan menjadi tempatnya. Apa yang kita akan bahas. Jadi gampangnya aja hanya menerima barang jadi saja sebenarnya dengan. Jadi sampai moderatornya sudah ada kesepakatan-kesepakatan di situ, siapa yang memoderatori, siapa penyajinya, temanya apa dan sebagainya gitu. Jadi kan melihat situasi kondisi yang berkembang di satuan pendidikan, termasuk informasi-informasi baru yang berkaitan tentang kepengawasan, termasuk tentang pendidikan. Kita akan coba kemas itu. Jadi paling tidak beriringan dengan satuan pendidikan, yang konsepnya adalah kita sebagai pengawas pendamping gitu kan. Jadi tidak akan terlalu jauh kita di belakang. Harapan kita sih minimal sama dengan sekolah. Kalau bisa sih lebih dari itu. Jadi dengan kita tadi diajak oleh Ibu Kepala Sekolah, izin juga kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengawas Kabupaten Buleleng yang luar biasa, paling banyak jumlahnya, inovasinya bisa menentukan sekolah. Saya juga tidak tahu idenya dari mana gitu. Jadi dan saya coba dengar-dengar, wah Bu Nyoman ini juga sangat menunggu kehadiran kita. Jadi Bu Nilan juga sangat menginginkan kehadiran kita terjadi di sini. Saya serahkan penuh kepada teman-teman dari Singaraja, tepuk tangan teman pengawas dari Singaraja. Dan pengawasnya adalah Pak Darmas Witter. Kebetulan beliau lahir juga di sini gitu. Nah, jadi beliau yang memediasi juga dengan pengawas yang lain yang ada di Singaraja. Jadi teman-teman semua, kita akan coba nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, informasi-informasi tersebut, hal yang menarik dengan konsep berbagi tersebut. Jadi kita mendengar informasi dari Bu Nyoman, Bu Kepala Sekolah, dengan melihat langsung dari fisiknya ke masing-masing lab, dan dengan mendengarkan penyampaian dari Bu Kepala Sekolah, mungkin Bapak Ibu kan bisa menyampaikan di sekolah lain. Barangkali menemukan hal-hal yang katakanlah dalam tanda petik kepala sekolahnya dalam artian yang sulit bergerak. Atau paling tidak kalau tidak bisa diajak bicara, ajak ke sini gitu kan. Ajak ke sini sulit tiru. Mungkin orang lain yang menceritakan lebih gampang lagi kan begitu. Salah satunya dengan ada kunjungan-kunjungan, kita dampingi, ajak ke sini gitu kan. Dia akan lihat langsung. Jadi kepala sekolah akan lihat langsung, akan cepat berubah seperti itu. Itulah peran kita dari Bapak Ibu pengawas. Silakan di masing-masing kabupaten ada warna baru yang kita dapatkan. Nah mungkin Bapak Ibu ingat, izin Pak Kabid, terutama yang pengawas yang baru-baru kan masih seger ingatan kita ya kan, bahwa kita di provinsi adalah pengawas satuan, bukan pengawas mapel. Pengawas satuan pendidikan yang siap ditempatkan di jenjang manapun itu. Tolong digarisbawahi dulu itu. Jadi Bapak Ibu mungkin diajak ke sini sudah punya gambaran, jika saya akan ditempatkan di SMK seperti ini. Mungkin Pak Budiase masih ingat sini kan, beliau adalah SMA, kita ajak ke SMK. Jadi Bu Komang juga di Jemberana juga, walaupun dulu pernah honor di sini kan, kita juga ajak di SMK. Jadi perputaran itu akan pasti Bapak Ibu. Jadi tidak mesti Bapak Ibu nanti Bu Deni orang SMK dia ditaruh di SMA, berbalik di situ. Tidak akan kemungkinan juga nanti orang SMA akan taruh di SLB seperti itu ke depannya. Karena juga atas permohonan dari Pak Sekdes juga, saudara Ibu bincang-bincang kami selaku pribadi berdua, beliau menginginkan ada rotasi-rotasi, tidak serta-merta pengawas itu nyaman di situ saja. Jadi nyaman dengan sekolahnya, nyaman dengan daerahnya, seperti itu. Beliau juga menginginkan ada penyegaran, sekali-sekali yang Denpasar ya ke Badung, ya ke PGA-nya, ya tidak jauh lah crossingnya, ya, seperti itu. Artinya masih di situ.
Jadi yang SMA ajak ke SMK, yang SMK ajak SMA atau SLB. Jadi ada warna baru didapatkan. Karena kita adalah pengawas satuan pendidikan yang home base-nya di provinsi. Tidak ada nanti kata saya kan orang Singaraja harus di Singaraja. Tidak ada seperti itu. Terima kasih teman-teman Singaraja sudah membackup Denpasar, Bu Bu Suwarti, Bu mana lagi? Rusla, Pak Dewa Kemujayo. Pak Dewa Kemujayo ini lagi estafetnya luar biasa kan? Ya, dapat di Denpasar lewat Bangli lagi kan, wah saking kuatnya itu kan. Fisik beliau itu kan. Jadi saya tidak mau dekat-dekat, saya harus lebih banyak ke Bali dulu baru ke Denpasar itu kan. Ya, baru ke Jemberana lagi kan gitu kan. Ini saya salut dengan teman-teman semua yang siap ditempatkan. Jadi Pak D yang ke mana Pak D? Ya, Pak D yang siap ke Dusun. Pada waktu kami memberikan informasi siapa yang siap, saya Pak. Wah ini luar biasa. Tanyakan Pak Putu, semasa beliau jadi pengawas tidak ada yang mau ke Nusa, sampai Pak Saputro sama Korwas itu dulu kodok-kodokan bahasa kasarnya itu kan. Yang dekat kan orang Bangli ke Nusa, kok orang yang Singaraja ke Nusa kan gitu kan. Semua menghindar ke Nusa. Akhirnya waktu dulu jarang terjamah lah Nusa. Sekarang tanyakan Pak Gede, setiap bulan rutin beliau. Saya sangat salut gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan itu kan. Jadi kita kumpul ini memberikan suatu penyegaran, motivasi, dan temanya izin tidak ada melanggar dari Pergub juga, Perda juga tidak melanggar. Karena dari keinginan dari pihak sekolah kita akan diajak berkolaborasi dengan satuan pendidikan. Jadi kita juga ingin mendengarkan napasnya guru, ingin juga merasakan napasnya sekolah seperti apa. Makanya kita menggunakan pakaian olahraga di sini biar gampang nanti gitu. Nah, nanti hari ini akan terjadi seperti itu. Di samping ada dua tema ini sebenarnya hal yang biasa. Ada dua tema yang coba didalami. Yang pertama adalah tema untuk penilaian kinerja di PMR nanti Pak Dirta yang akan memediasi dan mengingat ulang lagi penyusunan RKT dan RKS yang Bu Jerowida dan Widawati yang akan mendampingi. Yang lainnya adalah kolaborasi dengan satuan pendidikan khususnya yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi luar biasa, saya sangat salut perubahan yang saya dengar tadi gitu kan, yang saya dengar tadi dari dulu yang katakanlah memang sih anak STM, saya dulu alumni STM gitu kan. Saya merasakan kenakalan orang STM seperti itu. Dan syukurnya sekarang kan anak muda yang perempuan mau masuk STM, dulu jarang sekali. Paling ada 2-3 perempuan jadi primadona di situ kan. Nah, jadi kalau sekarang sudah perbawarannya sudah luar biasa. Dan sudah ada perubahan di sini. Dan saya masih ingat Bu Nyoman Nilon menyampaikan pada waktu diumumkan juara-juara LKS itu udah kebanyakan dari SMK Negeri 3 Singaraja. Beliau menyampaikan saya akan antar. Yang juara ini saya akan antar ke rumahnya, saya akan jemput dari rumahnya ke sekolah. Ternyata benar di situ kan. Ini salah satu penghargaan, itu sebagai inovasi. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan kepada satuan pendidikan binaannya, barangkali ada hal-hal yang bisa kita sampaikan sebagai pemicu juga satuan pendidikan. Jadi mudah-mudahan terjadi juga. Itulah hikmah dari kita melaksanakan kombal berkeliling Bapak Ibu. Jadi kalau hanya nomaden di satu tempat di Denpasar itu tidak ada mendapatkan hal-hal baru seperti itu. Nah itu teman-teman semua yang bisa kami sampaikan. Nanti lagi sebentar dalam kegiatan ini mudah-mudahan Pak Putu tidak meninggalkan kegiatan ini, memberikan penguatan kepada kami. Jadi saya sendiri sangat menunggu-nunggu karena kebetulan saya sangat intens dengan Pak Putu komunikasi gitu kan. Jadi hal-hal yang perlu kita kuatkan lagi ke depannya. Seperti itu ya teman-teman semua. Dan terima kasih Pak Tut juga, Tut Nadi juga berkenan hadir. Terima kasih semua teman-teman semua. Dan tahun ini akan ada yang juga menyusul punah tugas. Nah, jadi perlu kami sampaikan, lupa juga di awal yang tidak bisa hadir Pak Haji Bawo, beliau sedang pemulihan, tidak berani kan. Nah, kami pun harus hati-hati bicara dengan beliau gitu kan. Waktu normal pun kami harus hati-hati, apalagi sedang sakit gitu kan. Jangan-jangan nanti konslet gitu kan. Ternyata juga ada konslet dengan Bu Pandey juga. Ya, Pak Bawo Suwari, pengawas SMK yang pasang ring 2 itu kan. Nah, karena tensi beliau sangat tinggi gitu kan. Terjadi juga beberapa hari kemarin terjadi. Dan tadi sudah chat beliau bersedia hadir juga. Yang kemarin jadi perdebatkan tadi beliau hadir ke mewakili Pak Kabid gitu kan.
Dan tadi juga WA beliau tidak bisa hadir, mudah-mudahan bulan depan bisa hadir, kita doakan saja biar ada warna baru juga gitu kan. Jadi dan yang berikutnya Pak Made Wiryasana, beliau istrinya sakit, Bu Sujani tadi anaknya ada kecelakaan, Marjani, Bu Marjani ada kecelakaan tadi, Dewi Jit sudah sini tadi, mudah-mudahan tidak ada masalah. Jadi Pak Agung Karyana mana ya? Ada gigit verifikasi ya? Ya, beliau akan menjelang purna tugas jaga. Bu Dayu Lilit SK-nya sudah keluar. Akan berapa hari lagi gitu kan akan purna tugas juga. Jadi Didari akan lebih kurang lagi gitu. Jadi yang itu yang menyampaikan berita yang lainnya hadir semua. Jadi kita jumlahnya 37, idealnya 46. Jadi kekurangan lagi 12 ya. Benar ya? 6 tambah 3 9 orang idealnya seperti itu. Di komentar yang saya sampaikan nanti mohon berkenan Pak Kabid untuk membuka kegiatan tombol kita yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja dan sekaligus memberikan arahan untuk kita semua demi kemajuan pendidikan yang ada di Provinsi Bali. Itu semua galah oleh Nitya kita sinda bantu Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita dengarkan yaitu arahan dari Bapak Kabid GTK Dikpora Provinsi Bali yang akan sekaligus membuka kegiatan hari ini. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Sedurung lantur sebenarnya yang niki dari yang beri kesempatan dengan senior kami. Sedikit dua kata-kata, biar ada karena niki senior sudah barang tentu kita sebagai juniornya harus apapun itu harus hormat. Kami berikan dengan Pak Putu dulu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Korwas juga termasuk Bu Kepala Sekolah. Inilah pengawas kita sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan suatu penilaian atau memberikan suatu motivasi ke depannya untuk lebih semangat lagi terhadap teman-teman pengawas kita. Silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kabid, yang saya hormati Pak Wayan, Korwas Provinsi, Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa yang saya hormati, Bapak Ibu Pengawas yang banggakan, rekan saya Bu Ketut, kita yang sudah janjian tadi pagi Pak, yang aku deriki Pak. Ya, luar biasa memang beliau semangat sekali kegiatan-kegiatan pengawasnya. Sedereng lantur pinirian sedang aturang pengawas negara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Terima kasih Pak Kabid yang diberi kesempatan mendahului beliau. Pertama-tama yang perkenalkan diri dulu karena mungkin sebagian yang belum kenal karena tiang tidak terkenal gitu ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu terkenal gitu ya. Karena tidak terkenal akhirnya Bapak Ibu terkenal gitu ya. Nama saya Putu Harimbawe ya. Kepala sekolah ya, kalau mantan kepala sekolah di 4 sekolah, jadi tahun 2010 sampai 2005-2010 di SMP saya bertugas 1 Banjar, kemudian di SMA 2 Banjar sempat, di SMA 1 Singaraja sempat, dan di SMA 3 Singaraja. Terakhir saya pensiunnya di pengawas per 2023 baru saja ya.
Itu perkenalan singkat ya, singkat. Nanti lebih lanjut bisa langsung ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berbahagia sekali pada hari ini diundang oleh Bapak Korwas beserta teman-teman juga, mengharapkan kehadiran saya. Dan di satu sisi juga saya sangat komit sekali dengan kegiatan-kegiatan pengawasan. Bahkan sampai saat ini tetap saya memonitor kebijakan-kebijakan kementerian kita, ya. Sambil juga saya masih tetap berkecimpung di dunia pendidikan, ya. Saya mengembangkan LPK saat ini, ya. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan kementerian tetap kita ikuti, Bapak Ibu. Hari ini pengawas luar biasa, saya pikir tadi sudah mendengar penyampaian dari Bapak Korwas kita. Jadi tenaga-tenaga muda, tenaga-tenaga potensial yang sebagian juga saya sudah kenal sebelumnya, karena mereka itu adalah mereka yang terbaik di sekolah masing-masing. Oleh karena itu saya kenal, karena setelah saya sempat link di Bali juga di beberapa sekolah, ya. Sebelumnya saya sudah kenal. Saya berkeyakinan Bapak Ibu akan memberikan kontribusi. Saya bayangkan Bapak Ibu, kita ini sebagai lembaga sama seperti tubuh kita. Bapak Ibu adalah kromosom-kromosom pembawa sifat dari organisasi ini. Oleh karena itu harus semua memberi kontribusi pada lembaga kita sesuai dengan sifat kromosom itu, ya. Jadi semua, kalau kita bahasa Bapak Ibu, terutama di guru penggerak, kalau dulu penyelesaian masalah itu kan berbasis deficit based thinking. Jadi berdasarkan kesenjangan. Mengapa selalu berdasarkan kesenjangan? Lalu dikoreksilah dengan pola pikir apa? Asset based thinking, yang awal mulanya berasal dari ABCD itu, Asset Based Community Development, ya. Jadi aset yang kita punya ini sama halnya dengan kromosom-kromosom Bapak Ibu, pembawa sifat. Organisasi pengawas ini harus dikontribusi oleh sifat Bapak Ibu masing-masing, tentu yang positif, ya. Bisa kita bayangkan kalau potensi kita sama, patuh bisa nih. Ngeri kan? Tapi kita ada yang siap, kayak tadi sama Jayu beli bangli ke mana itu ya. Ada yang begitu, ada seperti Pak Wayan. Ya Pak, Niki Raja Muda Gianyar. Tepuk tangan dulu. Semuanya itu selalu membawa nuansa inspirasi, ya, semuanya. Sekarang mampu nggak kita menjadikan itu sebagai sebuah kekuatan? Ya, di sanalah pentingnya manajemen yang sudah dilakukan oleh Bapak Korwas kita. Kita tahu potensi anggota kita, ya. Potensi anggota kita, maka itulah kita gunakan sehingga menghasilkan satu sifat lembaga yang luar biasa, menjadi kekuatan yang luar biasa, ya. Oleh karena itu saya yakin tinggal memanage ini, melanjutkan ini akan bisa menjadi kekuatan satu organisasi pengawas yang dominan di Indonesia. Contohnya Kompol aja yang pertama Pak, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sehingga mohon maaf ini sedikit pribadi, ya. Tidak salah apa yang saya omongkan di depan gubernur, Pak. Pak Gubernur dulu waktu kita berjuang, ya Pak, ya. Iya, pengawas kita berani kita adu. Nyatanya sekarang udah seperti ini, saya acungi jempol dan apresiasi, ya.
harus terus maju. Bapak Ibu, tadi mendengar penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah, sudah dilakukan inovasi-inovasi ya. Lalu di mana kita, kapan kita bisa berinovasi, di mana kita berinovasi? Ini sudah luar biasa dilakukan. Berinovasi saya bayangkan seperti bergerak di ruang yang sangat luas. Kalau ruang yang luas itu apa Bapak Ibu? Berpikir di tataran filosofi, berpikir di tataran prinsip. Saya mengajak Bapak Ibu jangan berpikir di tingkat teknis, hanya juknis toh. Itu sama halnya analoginya dengan kita bergerak di ruang yang sempit Bapak Ibu. Saya mungkin sudah pernah paparan dulu di depan rekan-rekan yang terdahulu ya. Kalau kita nyorot dengan lampu senter agak tinggi, itu analog dengan kita berpikir filosofis prinsip. Sehingga kalau objeknya bergerak agak luas, bergerak masih kelihatan. Tapi kalau kita terlalu teknis sama dengan nyorot dengan lampu senter dekat gini objeknya. Begitu berpindah sedikit udah gelap, udah kelihatan. Mana itu yang filosofis? Contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya apa sih konsep pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas, jangan sampai tidak tahu Bapak Ibu. Saya ingatkan itu. Padahal di sana sudah padat sekali konsepnya, ya. Bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana, sadar, terencana untuk mewujudkan apa? Suasana belajar dan proses pembelajaran. Mengapa tidak proses pembelajarannya dulu, lalu suasananya di belakang? Justru ditaruh suasana belajar. Ini memberi makna Bapak Ibu yang sangat dalam. Jadi kalau kita mengembangkan sekolah, berinovasi ya seperti Ibu, suasananya dibangun dulu. Ya, kalau suasananya makanya dulu saya pernah protes di Jakarta, saya pertanyakan, mengapa di kurikulum Merdeka itu iklim belajar? Padahal di bahasa undang-undang suasana belajar. Suasana itu jauh lebih dalam. Lalu guru besarnya Profesor siapa waktu itu, saya mendapat pertanyaan gini gitu ya. Suasana, tidak pernah ada iklim hati, tetapi suasana hati, gitu. Jadi lebih dalam itu, ya, suasana belajar dan proses pembelajaran, ya, sehingga peserta didik secara aktif. Siapa yang aktif? Peserta didik, mengembangkan potensinya, ya, mengembangkan potensinya. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu sudah punya, saya tanya, sekian guru BK tanya, sudahkah tahu potensi siswa kita? Maka kemarin saya berinovasi untuk mengembangkan profil siswa yang sangat lengkap, sampai dengan siapa dia tinggal di rumah, orang tuanya saja, neneknya saja. Biasanya anak-anak ini yang rentan, tinggal di rumah dengan neneknya saja, orang tuanya keluar cari pekerjaan. Ini sudah harus diprogram oleh guru BK. Rentan ini terhadap masalah belajar. Banyak anak yang bermasalah seperti itu. Jadi dari konsep itu banyak sekali yang bisa kita kembangkan, ya. Sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya, sehingga dia mampu mempunyai kekuatan spiritual keagamaan. Begitu rumusnya. Kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri. Saya urut begitu, tidak bisa sembarangan seperti apa di Undang-Undang Sisdiknas. Karena itu saya pikir punya makna. Mengapa mempunyai kekuatan spiritual keagamaan? Itu yang pertama, pengendalian diri. Coba zaman sekarang, anak-anak kalau pengendalian dirinya kurang, dia bawa HP, bawa sepeda motor, apalagi kurang. Untuk mencari informasi ya sudah HP. Mau bergerak, segera bisa. Oleh karena itu yang paling utama,
Tidak salah definisi pendidikan itu, ya. Pengendalian diri saat ini sangat, ya. Baru kecerdasan, keterampilan, begitu urutannya, ya. Jadi konsep-konsep mendasar ini yang saya pikir penting sekali, ya. Berpikir di tataran filosofi, prinsip, sehingga ruang gerak kita untuk berinovasi, berimprovisasi, berkreativitas di sanalah kita bisa. Kalau kita hanya berpikir di tingkat teknis saja, itu hanya gitu-gitu saja. Sempit sekali gerakan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, saya sering merenung dan mengambil istilah algoritma dalam sistem search engine, ya. Ada istilah filter bubble. Pernah dengar Bapak Ibu? Filter bubble itu memang program yang sengaja dirancang oleh mesin pencari seperti Google. Apa kesukaannya? Dia kan punya historis. Di sekitar itu aja dah muncul. Coba Bapak Ibu biasa ngakses olahraga, nanti di sekitar itu aja muncul. Atau ngakses Nabi misalnya, nah itu dah akan itu muncul. Pangken tegang ya sadar. Coba Bapak Ibu ya, Pak Dewa dengan Pak Pasek dengan kata kunci yang sama, cari di HP-nya, sama nggak muncul? Beda. Bukan apa-apa Pak Dewa. Artinya kebiasaannya beda, dunianya beda. Karena sudah difilter oleh engine. Ini kan dimanfaatkan oleh orang yang punya reklame gitu. Oh, ini kesukaannya di sini, nanti muncul lah di sekitar itu. Dengan diilhami terinspirasi oleh itu, saya berpikir kan, kalau kita hanya berpikir di lingkup apa yang kita menjadi kebijakan kita saja, tidak pernah berpikir di sebelah, ini justru terkungkung pikiran kita Bapak Ibu. Itu yang saya maksudkan. Kalau kita asumsikan, wah ini ekstrem kanan, kita ngomong kurikulum merdeka toh, yang sealiran dengan kurikulum merdeka. Tetapi sekali-sekali perlu juga didengar di sebelah kiri agar seimbang Bapak Ibu, sekaligus sebagai kontrol. Sebab apapun yang kita lakukan tidak pernah sempurna Bapak Ibu. Dengan keyakinan itu, dengan filosofi itu, maka jadi bisa kita perbaiki. Jadi jangan kita, apa yang kita pelajari itu saja yang kita banggakan. Kita tidak pernah menengok ke sebelah. Contoh, kurikulum kita ini banyak yang mengkritisi juga, ya. Itu juga kita harus didengar, ya, dengarkan. Jangan hanya itu yang saya maksudkan diantaranya. Sehingga perbaikan cepat kita lakukan. Sebab tidak ada satu program yang sempurna. Lebih-lebih kita pemerintah kita, kementerian kita terus berinovasi kan, mengembangkan, mencari pola yang terbaik. Oleh karena itu kita harus bisa berkontribusi di sana. Kalau Bapak Ibu ke pusat, Bapak Ibu harus vokal, menyuarakan konsep-konsep. Kalau saya sudah sering sekali itu, ya, termasuk konsep BOS, Pak Kabit. Ya, saya dulu usulkan jangan berbasis unit cost, minimal berbasis kelas. Satu kelas yang isinya, terutama di SD yang paling merasakan, satu kelas yang isinya 10 orang kan sama biaya operasionalnya dengan satu kelas yang berisi
Iya, 28 gitu loh. Jadi ini ya seperti itu. Jadi harapan saya Bapak Ibu mampu berkontribusi, karena kita waktu di diklat dulu pengawas itu punya tugas ADI. Maaf Pak Kabit agak panjang lagi. ADI ya, ADDIE, masih ingat ya? Di mana itu? Waktu saya bilang lawari sing isi B itu, urat mari isi B Pak. Iya, ngebanding niki Pak. Ya, lawar sing isi B Pak. Dolong moko sing isi B, bebek berat isi B Pak. Ya, itu dulu waktu dihubung ya, Jaya ya, itu saya ingat pengawas itu punya fungsi ADI. A-nya itu analisis, D-nya itu design, kemudian development, kemudian I-nya itu apa? Mengimplementasikan, E-nya itu evaluasi. Jadi kemampuan analisis kita harus ya, di tingkat pengawas harus punya kemampuan analisis. Kapan kita punya kemampuan itu? Apabila kita sudah jaringan konsep kita, filosofi kita. Saya yakin Bapak Ibu lebih-lebih didukung oleh tenaga yang baru kali ini itu sangat-sangat mumpuni di sana. Oleh karena itu literasi kita jangan sampai kalah dengan guru. Ya, kita harus lebih, karena kita posisi kita sebagai pembina pengarah nanti. Ya, yang dimintai saran begitu. Apa yang kita sarankan kalau wawasan kita minim sekali, gitu ya. Barangkali itu, mohon maaf sekali agak panjang ini ya, Pak Kabit. Sekapur sirih niki atempolan. Ya sekapur sirih kan sedikit yang niki atempolan kapurnya gitu Pak. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Ini sesungguhnya luar biasa sekali ini. Sedherek tiyang matur nugrahan aturan pujo pangestu karo Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang karena sampun agak siang niki gitu. Yang dia hormati sudah barang tentu Bu Nilon, niki luar biasa sekali. Sering ditelepon, sering disuruh hadir ke SMK 3, tapi belum sempat gitu. Artinya baru kali inilah baru sempat gitu. Karena kita sering bingung nih antara duanya nih gitu. Antara Bu Nilon dengan Bu Casmini. Yang saya mau nelpon Bu Nilon gitu, Bu Casmini, Pak ini kok ke sini gitu. Sama-sama kencengnya, masih udah kenceng sekali. Sama-sama kenceng sekali. Yang senang lihat itu, itulah suatu hal-hal yang sangat positif. Sekali lagi terima kasih Bu sudah memfasilitasi teman-teman breaking, sudah diberi kesempatan hadir, sudah yang diberi kesempatan juga hadir, sehingga baru pertama kali menginjakkan kaki di sini. Terus yang dia hormati Pak Korwas, terima kasih, sudah luar biasa. Yang dia hormati Pak Putu, senior dengan Bu Gede, yang baru juga. Ini kan kebetulan warna bajunya merah ini ya. Ini segera akan purna juga. Gitu. Segera. Dia menghitung lagi bulanan saja. Bulanan saja, kurang lebih lagi 10 bulan. Kan tidak terasa itu sebenarnya bulanan, bukan tahunan lagi. Hitung bulanan saja. Ibu Dayu sudah lagi hitung harian. Hitung harian, nanti pakaiannya sama juga ini nanti Bu.
Kebetulan ini kan suasana hari kemerdekaan gitu. Dan kebetulan Itiang juga pernah sebagai mengkoordinir paskibraka gitu, di Provinsi Bali gitu, tahun 2017 sampai 19 di bidang pemberdayaan pemuda sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2009 itu, sehingga kita ada terasa gimana ya, masih aura-aura kepemudaan itu gitu kan, masih sekali gitu ya. Karena memang Itiang kebetulan pada saat penugasan ring apa namanya di kepemudaan, di pemberdayaan itu memang senang sekali berkecimpung di lapangan, senang kerjanya, enjoy, tidak ada beban, senang sekali gitu. Beda dengan kita yang sekarang ini memang sedikit agak ada beban karena lebih banyak di dalam. Oke. Yang berarti yang banggakan sudah barang tentu teman-teman semua, sahabat kita para pengawas satuan pendidikan yang banggakan. Adik, terima kasih, cantik sekali, ganteng cantik, terima kasih sudah membantu memfasilitasi di GG. Sebagai umat beragama, marilah kita tidak pernah henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung warunugaranya lah kita dapat berkumpul di sini dalam suasana yang sangat berbahagia. Inilah yang kita inginkan, idam-idamkan dari dulu. Seperti dikatakan Pak Korwas sekarang, dulu belum pernah. Memang sebenarnya yang sering katakan, sebenarnya dari kita sebenarnya memfasilitasi. Kita sebenarnya memfasilitasi, cuman ya itulah persoalannya. Belum bisa, seperti tidak bisa bangkit gitu yang kepada saat itu, tidak bisa bangkit, hanya ayam gitu loh, hanya pengawasnya ayam. Ada pertemuan, paling ya pertemuannya 1 tahun sekali kan gitu, 1 tahun sekali benar nih, 1 tahun sekali gitu. Dengan adanya pengawas teman-teman yang muda punya inovasi bagus sekarang nih, seperti disampaikan juga Bu Kepala Sekolah, inovasinya luar biasa bagus, praktek baiknya yang perlu kiranya itu ditiru. Perlu ada apa namanya, suatu ilmu yang boleh kita curi, yang kita anggap baik. Mencuri ilmu itu kan baik sebenarnya. Jangan mencuri barang saja. Mencari dan mencuri hati. Yang kita curi ilmu itu boleh. Di satu sisi Pak Putu juga banyak sekali tadi wejangan beliau, artinya konsep beliau yang masih sangat relevan, sangat perlu kita adopsi dengan baik, karena kedepannya tantangan kita pengawas kan luar biasa. Bagaimana ke depan harapan kita dari lembaga niki, terutama pengawas kita di pemerintah provinsi itu menjadi orang terdepan, menjadi contoh, menjadi model dari pengawas-pengawas teman-teman lain di kabupaten juga. Itu harapan kita dari lembaga. Nah, siapapun nanti pemimpinnya, siapapun yang akan membidangi, yang harapkan ini bisa dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan terus. Harapan kita terus bisa ditingkatkan. Nah, niki kemarin ada pesan juga dari Pak Kepala Dinas, karena ini kan terkait dengan tema hari ini, penilaian kinerja kepala sekolah itu agar menjadi atensi juga dari pengawas diharapkan, karena sekarang kan sudah memakai aplikasi. Kenapa yang sampaikan begitu? Karena hal ini kan menjadi bahan pertimbangan untuk berikutnya, kelanjutannya. Yang dari dulu sebenarnya dengan Pak Putu begitu juga, rekaman hasil penilaian kinerja kepala sekolah itu menjadi semacam catatan kita gitu, untuk mengambil suatu keputusan gitu, minimal memberikan suatu masukan kepada pimpinan apa yang harus dilakukan, terutama kepada kepala sekolah yang memang sedikit disampaikan tadi agak ayam gitu, dan bergerak hanya stagnan begitu saja gitu. Ibu kenapa gitu. Artinya karena Nabi itu yang kita harapkan, kita dorong. Termasuk yang kedua niki, karena juga
Pak Sekda pesan beliau waktu di BPMP agar Bali itu jangan capaian standar pelayanan minimal itu hanya sampai mahir pertama saja. Kalau bisa ditingkatkan tahun ini, itu menjadi apa? Catatan Bapak Ibu sekalian, PR Bapak Ibu sekalian nanti. PR Bapak Ibu sekalian gitu. Bagaimana mendongkrak nih kok? Karena ini kaitan dengan Nabi juga raport pendidikan nih. Tadi yang sampaikan sering, artinya bagaimana seorang pengawas nih kok harus peka 24 jam antara mata, telinga, dan pikiran ini. Harus peka sekali. Karena dinamika di pendidikan ini kan luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Belum lagi masalah PPDB kita sekarang. Itu kami harapkan juga pengawas-pengawas itu bisa memberikan suatu masukan. Karena Bali juga kan sudah menjadi catatan pusat. Bagaimana ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Karena ini sudah menjadi warning Bali nih kok. Hal-hal yang memang menjadi suatu suatu hambatan sehingga ke depan menjadi suatu kekuatan untuk kita nih kok, bersama kita untuk perbaikan nih kok. Selain itu banyak hal-hal lain lagi yang sifatnya masih suatu kebijakan gitu, yang perlu menjadi atensi juga. Jangan sampai hal-hal kecil itu menjadi suatu redupan besar gitu. Ini hal kecil gitu, jangan sampai kita api gitu. Jangan sampai minimal pengawas itu garda terdepan, corongnya Bapak Kepala Dinas gitu. Artinya ombisnya ada di Dinas Pendidikan, minimal sedikit tidaknya sudah tahu, ini kan timbul masalah begini, kita harus lakukan koordinasi dulu, kita laporkan ke pimpinan supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih besar. Banyak sekali begini kita, hal-hal yang begitu nih kita. Termasuk begini juga yang kebetulan di Tunas Daud siapa nih? Ada. Nah, niki Bu Suci nih. Niki ada laporan dari Pak Widodo Karno lagi. Ada seorang orang tua kita melapor bahwa anaknya tidak pernah mendapatkan guru agama. Nah, niko Bu. Kalau bisa hari Jumat nih yang sudah panggil kepala sekolah. Sudah aja, tapi kan kita terhadap Pak Widodo Karno ini kan harus ada surat resmi dari kepala dinas apa yang dilakukan lembaga niki terhadap persoalan niki. Niki hal-hal kecil sebenarnya gitu, supaya tidak menjadi suatu yang lebih besar nanti gitu. Kadang-kadang di pelintir itu kan menjadi liar jadinya gitu. Hal-hal kecil gitu. Nah, itu pun yang harapkan Bapak Kamala juga artinya mengingatkan itu Kepala Dinas, karena beliau juga sekarang dengan kesibukan beliau dengan suasana hari ulang tahun Pemprov Bali 17-an ini sibuk sekali gitu. Apalagi niki ada nanti juga yang minta Pak Korwas tanggal berapa itu ada penugasan tanggal 21 untuk di SMK 1. Di SMK 1 nanti kalau memang Pak siapa namanya Pak Agung sakit, silakan Pak Korwas menugaskan Siro. Nanti yang kirim suratnya. Sudah. Oh sudah nih. Makanya dari itu Bapak mengharapkan makanya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Kabid itu turunkan ke pengawas. Supaya apa? Dari sisi pelayanan kita lebih cepat gitu. Dari segi apapun lebih efektif, lebih efisien bisa dilaksanakan. Jangan sampai ditunda-tunda. Bapak gitu cara kerjanya nih. Artinya bagaimana pekerjaan di lembaga ini dari sisi pelayanan kita lebih cepat, dua itu dibagi habis. Jangan sampai ada yang tersenak kita menjadi satu sumbatan sehingga kita menjadi lembaga ini menjadi catatan, lembaga ini agak ayam merespon, supaya tidak begitu. Penting sekali bagi Titian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat, artinya yang pekerjaan apapun yang sudah memang betul-betul sudah dilaksanakan dengan baik itu dipertahankan. Yang penting intinya ada kolaborasi, ada komitmen kita
tanggung jawab kita terhadap lembaga niki. Karena pekerjaan kita ke depannya memang lebih sedikit berat nanti kita. Berat ke depannya, tantangan kita ke depannya untuk pengawas. Apalagi nanti pengawas sudah akan pensiun lagi, langkah-langkah kita terutama di bidang pembinaan guru sudah barang tentu akan melakukan langkah-langkah lagi gitu. Nah, untuk diketahui juga terkait dengan kepala sekolah yang kosong niki, memang di Tiang sendiri sudah melapor dengan Pak Kepala Dinas, mohon petunjuk menapi yang harus kita lakukan niki dengan pola sekarang niki, karena memang mekanisme mungkin niki agak sedikit dari sisi administrasi niki lama sekali dengan prosesnya ke pusat niki, lama sekali gitu. Karena dengan PJ niki, Pak PJ niki beliau hati-hati sekali, tidak bisa serta-merta leluasa begitu menetapkan penugasan niki, makanya niki agak terlambat sehingga PLT itu sedikit agak lama, terus ada perpanjangan terus. Padahal PLT itu sebenarnya sejati dari sisi waktu sebenarnya ada batasan gitu. Cuma begitulah kondisi, biar dipahami Bapak Ibu sekalian nanti gitu, supaya nanti Bapak respon, oh begini persoalan niki gitu, supaya tidak menjadi pertanyaan lagi kenapa begini gitu. Bapak Ibu sudah sebagai corong terdepan Dinas Pendidikan gitu, bisa sudah memberikan suatu informasi gitu. Juga Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan ini. Apa yang nanti dihasilkan minimal ada juga laporan-laporan. Dan yang selanjutnya sedikit yang tambahkan terkait dengan rencana paparan Pak Korwas terkait dengan aplikasi baru. Ini Pak Budu, teman-teman sudah membangun aplikasi. Bapak juga mengharapkan segera siapkan waktunya dulu, nanti siapa yang melakukan teman-teman agar nanti ada semacam simulasi lah kepada Bapak, simulasi kepada Bapak apa yang sudah dilakukan, siapa melakukan apa, bagaimana kinerjanya, termasuk kinerja Bapak Ibu sekalian ini kan kelihatan nanti. Artinya baik tidak bagaimana masih kurang, perlu ditingkatkan, itu menjadi catatan kemungkinan nanti Bapak untuk mengambil suatu langkah-langkah berikutnya. Yang menjadi prinsip terkait dengan raport pendidikan itu menjadi catatan beliau. Karena niki sudah diberikan target kita oleh Pak Sekda agar Bali ini bisa minimal tuntas madya. Artinya di atas nilainya di atas 8,0. Karena sekarang kan baru 7,7 ya, 7,8 kita masih mahir pratama. Ini memang menjadi catatan beliau, diingatkan lagi supaya kita sama-sama lah bekerja bersama, saling mengingatkan gitu. Di Tiang selaku di bidang pembinaan guru sudah barang tentu tetap hanya memfasilitasi gitu. Dan kita pun di bidang pembinaan guru sekarang sudah atensi dari BPKP yang lebih senang gitu. Mudah-mudahan ke depannya rohnya GDK itu akan bisa dikembalikan gitu. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi GDK itu bisa dikembalikan. Karena ini sudah menjadi catatan juga BPKP apa yang sudah dilakukan di GDK. Apakah sudah melaksanakan semacam workshop pelatihan untuk pendidik itu ditanyakan kita workshop pelatihan untuk pengawas untuk kepala sekolah itu ditanyakan juga gitu. Karena belum bisa kita lakukan gitu. Padahal rohnya di bidang pembinaan guru itu sebenarnya tidak lagi hal-hal sifatnya di luar gitu. Karena memang yang kita lihat sekarang itu GTK itu kan lebih banyak melakukan suatu tugas-tugas direktif gitu, yang memang bukan tugas pokok kita sebenarnya gitu. Masalah di KPU kita, masalah apalagi PIN kita, pekan imunisasi itu udah tahu gitu. Di GTK itu apa sih? Perceraian juga kita nggak tahu kita. Nah itulah, tapi itu direktif, artinya tugas-tugas direktif, cuma tugas-tugas pokok ya. Karena ditanya oleh dievaluasi oleh BPKP di Tiang secara pribadi justru senang gitu. Artinya merekomendasi terhadap apa yang Anda lakukan dalam suatu tugas yang selalu lebih senang gitu. Oh saya belum melakukan apa-apa Pak,
sehingga bisa kita mengambil langkah-langkah gitu. Karena ketika sejatinya itu sangat-sangat strategis gitu. Yang penting di sana sumbernya pertama adalah data. Itu menjadi data. Lalu sudah datanya bagus di DDK, sehingga inovasi kita untuk melakukan apapun itu akan lebih baik. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Bu Nilon, terima kasih. Ya, bagus. Inovasinya bagus. Harus begitu, harus berat begitu. Satu, makanya praktek baik itu perlu diterapkan gitu, dikembangkan di satuan pendidikan di mana yang memang perlu. Jadi contoh bagus juga dari Pak Korwas itu, kalau memang ada kepala sekolah ajak ke sini, yang ajak ke sini biar dia bisa gitu. Karena ini kan banyak kepala sekolah yang memang agak ada mayem gitu. Begitu saja memomol gitu. Perlu kayak ada pakai konsep trilogi pendidikan gitu. Itu pakai gitu. Sama-sama kita memakai yang memang agak lama, dorong dari belakang gitu. Yang mudah-mudahan memberikan motivasi. Pada Dika dari Ditiang sedikit memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk juga informasi-informasi. Terima kasih Pak Putu, sekali lagi senior kita. Ditiang dan surut-surut, jangan surut-surut. Pak Putu juga memberikan cerahan-cerahan kepada Ditiang sendiri gitu. Walaupun dalam kapasitas nanti mau pensiun, minimal aman bekal gitu. Bapak Ibu sekalian, Mbak Danika yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan ini, kegiatan yang memang sudah kelima kalinya. Roadshow niki kita, roadshow-nya kita. Memang harus masih banyak yang menjadi PR kita sekalian kita. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sinap Ditiang buka langsung dengan mengucapkan Om Awigena Mastu Nama Sidang, maka kegiatan hari ini yaitu kegiatannya komunitas belajar kita karena kita nonton span. Oh gitu. Saya nyatakan dibuka, mewakili pimpinan saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Sinap Ditiang Anjuk Kromo Santi, Om Santi. Semua. Baik, bisa tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Kabid JTK Sekolah Provinsi Bali. Baik hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka berakhir sudah untuk acara pembukaan transformasi dan optimalisasi pendidikan komunitas belajar top pengawas Dikpora Provinsi Bali dengan topik pengelolaan kinerja kepala sekolah dan pra penyusunan RKT dan RKAS di hari ini, yaitu Kamis 15 Agustus 2024. Seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf apabila tadi ada salah ucap kata pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada undangan yang sudah hadir hari ini. Salam SMK bisa, SMK hebat. Salam dan bahagia. Kami tutup acara ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Mohon izin Bapak untuk foto bersama. Untuk itu kami persilakan mengambil tempat. Ya, silakan. Ya, dimulai dengan gaya formal terlebih dahulu, silakan. Ya, salam tangguh, SMK bisa, ya.